Halo, Assalamualaikum, selamat datang di YouTube channel Farovida. Di video kali ini aku akan membuat nastar yang glowing dan anti retak. Tonton sampai habis dan jangan di skip. Pertama-tama kita masukkan butter dan margarin, kemudian gula halus. Kita ayak gula halusnya supaya dia tidak ada yang menggumpal. Di sini aku mencampurkan margarin dan butter untuk menghasilkan nastar yang lembut, crumbly, tapi juga kokoh. Kemudian kocok gula halus bersama dengan margarin dan butter sampai dia lembut aja, sampai dia creamy, jangan sampai dia mengembang, karena kalau sampai dia mengembang nanti nastarnya itu akan melebar saat di oven, jadi dia nggak akan jadi bulat gitu. Kemudian masukkan 1 butir kuning telur dan kocok hingga tercampur rata aja. Masukkan tepung maizena dan susu bubuk, jangan lupa diayak supaya nggak ada bahan-bahan yang menggumpal. Aduk rata hingga semua bahan tercampur rata. Kemudian masukkan 250 gram tepung kue atau tepung protein rendah, jangan lupa diayak. Di sini aku masukkan tepungnya itu secara bertahap, jadi 2 kali gitu supaya nanti pada saat mengaduk itu nggak susahan. Kalian bisa menggunakan tepung serbaguna atau tepung protein sedang, tapi kalau kalian menggunakan tepung protein sedang, aku sarankan tepungnya itu diayak terlebih dahulu. Tapi kalau kalian menggunakan tepung kue nggak usah diayak ya, karena tepung kue itu kadar airnya udah rendah. Kemudian masukkan tepung kedua dan ayak kembali, lalu aduk pelan-pelan aja, jangan sampai overmix supaya nanti nastar kalian tuh nggak keras. Karena dirasa pakai whisk sudah mulai berat dan susah, kita ganti aduknya pakai spatula. Kita aduk pelan-pelan sampai dia kalis dan bisa dipulung. Kalian bisa pakai tangan asalkan tangan kalian bersih, tapi di sini aku memilih untuk memakai spatula aja. Kurang lebih sampai seperti ini ya, sampai dia bisa dibentuk kayak gini. Di sini aku pakai sendok takar ukuran 1 sendok teh untuk membentuk nastar supaya nanti bentuknya dia itu lebih seragam dan lebih cepat aja. Dan kalau ditimbang kisaran 7-8 gram. Untuk ukurannya sih sebenarnya sesuai selera aja ya, tergantung kalian mau membuat nastar yang lebih kecil atau yang lebih besar. Mulai bentuk adonan dengan dipipihkan dulu, kemudian baru kita taruh selai nanas. Ini selai nanasnya udah aku buletin dari malam sebelumnya. Kemudian pulung adonan nastar sampai permukaannya itu jadi halus kayak gini. Baru kita tata di loyang. Ini loyangnya nggak usah dioles dengan margarin atau mentega ya, karena si adonan nastar udah mengandung banyak lemak, jadi dia nggak akan lengket walaupun tidak dioles dengan mentega atau dialasi dengan baking paper. Lalu oven di suhu 130 derajat celcius api atas bawah. Nah, setelah matang didinginkan terlebih dahulu sebelum dia dioles dengan kuning telur. Kemudian oles seluruh permukaan nastar dengan kuning telur. Mengolesnya pelan-pelan aja ya, karena kalau kalian terlalu menekan adonannya takutnya si adonan nastar ini ikut tergerus juga. Jadi nanti hasilnya kurang cantik. Oles nastar sekitar 2-3 kali supaya dia menghasilkan lapisan kuning telur yang kokoh. Setelah olesan pertama sudah kering, baru bisa kita oles dengan olesan yang kedua.
Kemudian oven lagi di suhu 100 derajat Celcius, api atas bawah selama 10-12 menit. Ini dia hasilnya, nastarnya cantik banget, glowing, mengkilap, dan dia tidak ada retak sama sekali. Jadi tadi antara loyang pertama dan loyang kedua, aku bedakan waktu pemanggangannya. Dan ini adalah loyang pertama yang aku panggang di waktu 25 menit dan 10 menit. Hasilnya bagian bawahnya sedikit kecoklatan seperti ini. Sedangkan ini adalah loyang kedua, aku panggang di 30 menit dan 12 menit. Hasilnya bagian bawahnya lebih coklat dibandingkan loyang yang pertama. Rasa nastarnya enak, lumer, lembut karena ada maizenanya, dan selai nanasnya tidak terlalu manis. Resep selai nanas bisa kalian lihat di video sebelumnya. Sekian video kali ini, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.